Kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabi'in tidak ada, coret. Zaman ini ada, oh. Lalu diserupakan lah yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi, coret. Zaman sahabat, coret. Ya, zaman tabi'in, coret. Zaman ulama, coret. Zaman antum, ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada. Dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan. Nabi zakat pakai beras. Apa hukumnya maulid? Kita harus sepakati dulu apa itu maulid. Awas, ini penting ini. Banyak masalah yang muncul sekarang tapi tidak disepakati tentang ini. Banyak orang bahas tentang hukum musik. Hukum musik begini-begini. Begitu saya tanya apa itu musik, bingung dia jawab. Apa itu musik? Anda mesti sepakat dulu musik itu apa. Di zaman Nabi apa yang disebut dengan musik. Zaman sekarang apa yang disebut dengan musik. Ketika Nabi menyampaikan hukum musik, apa yang dimaksudkan oleh musik di situ. Kalau antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya. Maka lebih mengerti di situ. Nah sekarang maulid. Apa itu maulid? Sekarang begini. Maulid atau maulud? Mana yang benar? Bukan Allahu a'lam, harus dicari kita. Mana maulid atau maulud? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Oh, jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Masya Allah. Apa maulid? Apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat, Masya Allah, panjang-panjang nulis, ternyata salah paham, pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun, bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik, kalau pakai peringatan itu pakai Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya. Kalau dalam konteks Nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun Nabi artinya waktu lahirnya Nabi. Jelas ya? Kalau maulud Nabi itu artinya nabinya, nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang, maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid Nabi artinya apa? Waktu Nabi dilahirkan. Baik, maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud Nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Sudah. Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Nah sekarang, apa hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi nggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Lahirnya lahir. Jelas ya? Ustadz, apa hukumnya maulid Nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustadz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahirnya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir. Dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan. Mencari bekal untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahirnya lahir. Nggak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, antum pun mesti belajar tentang hukum. Jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda, dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukum gelas? Halo? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau menyebutkan apa hukum gelas yang menampung kemudian barang yang haram yang digunakan gelas ini melakukan perbuatan haram, baru muncul haram. Apa hukumnya gelas yang digunakan untuk melempar orang lain? Haram hukumnya. Apa hukumnya gelas yang digunakan menampung air minum untuk diminum dalam keadaan yang sehat? Sunnah hukumnya. Jelas ya? Apa hukumnya golok?
golok digunakan apa? Kalau digunakan menyembelih hewan kurban, maka jadi sunnah hukumnya. Kalau golok digunakan untuk menyakiti orang lain, mengancam. Siapa nama kamu? Oh, masya Allah pakai golok. Ya, hati-hati. Nah, itu haram hukumnya. Jadi benda terletak kepada, maaf, perbuatan yang melekat kepadanya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisanya menerima. Saya menerima. Menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya.